Salam sahabat Yes, bagaimana kabar saudara hari ini? Bersyukur, bersukacita, kita bisa berjumpa dalam kesempatan ini dan doa saya, saudara-saudara dalam sehat, dalam sukacita dan dalam berkat Tuhan. Nah, saudara-saudara, ingatkah waktu mungkin masa kecil kita bermain layang-layang? Ku ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benang, ku jadikan layang-layang. Bermain, berlari, bermain layang-layang, bermain ku bawa ke tanah lapang, hati gembira dan senang. Tapi kita bisa melihat bahwa memainkan layang-layang itu gampang-gampang susah. Kenapa? Karena layang-layang itu butuh angin yang kuat, butuh angin yang kenceng. Kalau tidak ada angin, maka layang-layang itu tidak bisa naik, layang-layang itu tidak bisa terbang. Tetapi juga harus diingat, tali yang memegangnya juga harus kuat. Karena apa? Karena kalau talinya putus, ya sama aja, layang-layangnya akan terbang. Nah, sahabat-sahabat Yesus, demikian juga dalam pergumulan kehidupan kita. Jangan sampai kita juga dikalahkan oleh rupa-rupa angin persoalan, rupa-rupa angin pergumulan. Tetapi justru mari belajar dari layang-layang ini. Semakin banyak angin, semakin kencang tiupannya, justru membuat layang-layang ini semakin tinggi mengudara. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah semakin banyaknya persoalan, semakin kerasnya pergumulan yang kita hadapi, apakah kita semakin kuat, semakin naik, semakin dekat kepada Tuhan, atau justru kita kalah? Karena itu saran saya, jangan mau dikalahkan oleh rupa-rupa angin pergumulan dan persoalan. Tetapi pakailah rupa-rupa angin pergumulan dan persoalan itu justru membuat saudara terbang dan naik tinggi ke angkasa. Tetapi juga ada catatannya. Apa catatannya? Tetap terikat pada talinya. Jadi percuma saja kalau layang-layang itu kemudian putus. Maka ya dia hanya akan diterbangkan oleh angin dan tidak tahu kemana. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus, saya menganalogikan bahwa layang-layang itu harus tetap terikat. Karena itu bagaimana dengan kita? Kemana kita terikat? Kita terikat kepada Yesus Kristus. Sebab di dalam Dia, kita juga berbuah dan kita bisa terbang tinggi dan menjadi orang-orang hebat. Nah, dalam hal ini saya mengingat firman Tuhan ketika Tuhan juga menganalogikan hal yang sama untuk melekat kepadanya, yaitu di dalam Injil Yohanes 15. Injil Yohanes 15 ayat yang kelima, demikian sabda Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, sahabat-sahabat Yesus, Tuhan Yesus menganalogikan bahwa ketika batang dan ranting-ranting itu tidak terhubung, maka ranting-ranting itu tidak akan berbuah. Dia tidak bisa menghasilkan apa-apa karena putus. Demikian juga saya ingin mengajak saudara-saudara melihat firman ini dari ilustrasi layang-layang tadi. Sama ketika kita jadi layang-layang, kalau benangnya putus dari Tuhan Allah, maka kita ya hanya kampul, kalau bahasa saya, bahasanya orang desa kampul. Percuma. Kita tidak akan melesat tinggi dan tegak di atas, tetapi justru melayang-layang. Karena itu kuncinya apa? Terikatlah pada Kristus. Terikatlah pada juru selamatmu. Karena di dalam Yesus kita bisa melakukan semuanya itu. Nah, kan itu sahabat-sahabat Yesus, jangan mau dikalahkan oleh rupa-rupa angin, pergumulan dan persoalan. Tapi justru di dalam Kristus kita diikat jadi satu. Ikatan itu membuat kita melesat dan menjadi orang-orang hebat di atas sana. Karena itu, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu saat ini mengingatkan kami semua bahwa kami punya juru selamat. Kami punya Allah yang hidup, Allah yang senantiasa mengendalikan kehidupan kami, sehingga kami tidak mudah diterbangkan oleh rupa-rupa angin persoalan dan pergumulan. Karena itu Tuhan, doa kami, biarlah kami tetap dipegang, tetap terikat pada Kristus Yesus, supaya persoalan dan pergumulan apapun yang hadir dan datang dalam kehidupan kami boleh melesat dan terbang tinggi.
Karena itu Tuhan, berkatilah kami supaya kami juga berpegang teguh pada Tuhan. Dan jangan sampai tali layang-layang kami putus dari Allah. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, tetap semangat, tetap sukacita, dan ingat, tetap terhubung kepada Tuhan. Tali itu jangan sampai putus. Bagaimana caranya? Rajinlah berdoa, bacalah Alkitab, berserulah pada Tuhan, punyalah relasi yang baik dengan Allah, supaya tali itu tetap terikat betul pada Tuhan. Dan supaya ketika kita jadi layang-layang, apapun anginnya justru membuat kita terbang, naik, dan menjadi tinggi di udara. Karena itu sahabat-sahabat Yesus, tetap semangat, tetap sukacita, tetap hidup dalam kasih Tuhan, dan ingat, Tuhan Yesus berkati saudara. Putih.